Kemudian sekarang kita masuk ke seperti biasa manaqibnya, kelebihan sahabat. Dan ini selalu menjadi inti bahasan sebenarnya. Kita ambil pelajaran dari kehidupan beliau. Yang pertama adalah beliau telah mendapat gelar mati syahid dari Nabi SAW, dan ini di buku antum ada ini. Kalau yang pegang bukunya, ini ada. Mendapatkan gelar syahid, dan itu ada di halaman 403 kalau yang pegang bukunya. Dan ini sama dengan hadis yang pernah kita sebutkan di pertemuan yang lalu dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sudah sering kita sebutkan hadis ini. Dan juga hadis ini di dalamnya Talha, juga nanti kita bahas bulan depan Zubair. InsyaAllah setelahnya kita akan bahas Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini semuanya masuk dalam sabda Nabi ini. Waktu Nabi SAW berada di Gunung Hira, beliau sempat mengatakan waktu itu goncang, uskun Hira fama alaika illa nabiyyun aw siddiqun aw syahid. Tenanglah wahai Hira, karena di atasmu hanya seorang nabi, siddiq, dan orang-orang yang akan mati syahid. Waktu itu di atas gunung ada Nabi, ada Siddiq dikenal dengan Abu Bakar, kemudian ada Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Berarti semuanya dapat julukan syahid. Semenjak mendengar hadis tersebut, Talha bin Ubaidillah semangat luar biasa. Ini yang saya bilang tadi ya, ciri khasnya sahabat nih. Semenjak Nabi sampaikan tentang fadilah mati syahid dan dia juga akan syahid karena dia hadir di gunung waktu itu, waktu Nabi sebutkan, semenjak waktu itu tidak pernah dia ketinggalan peperangan Nabi SAW. Dan kalau perang selalu di depan. Talha dan Zubair ini dua ciri khasnya luar biasa. Nanti kita bahas itu luar biasa dalam peperangan. Pengorbanannya luar biasa. Kalau begitu takbir jihad, mereka berdua paling pertama. Sampai nanti kita pelajari masalah Zubair bin Awam. Saya waktu baca hampir netesin air mata, bagaimana luar biasanya. Dia bertemu dengan pasukan Romawi 250.000 sendirian. Dia masuk mendobrak pasukan tersebut terus sampai ke ujung, baru dia kembali lagi sendirian. Itu luar biasa. Dan Talha bin Ubaidillah ini teman dekatnya dia, dan selalu begitu mereka berdua ini. Pekerjaannya kalau sudah jihad selalu paling pertama menyerang musuh. Walaupun musuh-musuh teman-teman yang lain masih pada di belakang, mereka lebih cepat memicu kudanya dan selalu di depan untuk mendobrak agar pasukan mujahidin bisa masuk. Ini ciri khas yang luar biasa dari pribadi-pribadi yang pemberani seperti ini. Karena dia sangat yakin dengan janji Nabi SAW akan mati syahid. Jadi sengaja dicari gitu. Sengaja dicari. Bedakan sama kita, subhanallah, dengar jihad masuk di bawah kolom. Atau pura-pura tidak dengar, ganti beritanya kalau masalah jihad gitu. Padahal jelas-jelas mati syahid, masuk surga tanpa hisab, nggak dicuci lagi badannya, nggak dimandiin, nggak dibersihin kotoran, dikubur dengan pakaiannya. Tidak ada fitnah kubur, nggak ada mungkar nakir tanya siapa Tuhanmu, nggak ada lagi, nggak ada fitnah kubur. Kuburnya dari taman surga. Dibangkitkan hari kiamat, keluar dari darah yang menetes lebih wangi dari bau kasturi. Nggak ada lagi timbangan amal, nggak ada lagi timbangan amal hari kiamat, sudah nggak ada. Orang sibuk ditimbang amalnya ketakutan, nggak ada ini. Mujahidin tidak ada, syahid, teman-teman syahid tidak ada. Kemudian juga bisa memberikan 70 syafaat keluarganya. Tinggal tunjuk, kamu ikut saya. Yang penting muslim, masuk surga. Ahli maksiat, itu juga ulama mengatakan walaupun ahli maksiat, selama dia tidak ada indikasi kekufurannya, kalau keluarganya syahid menunjuk, Allah ikram, hormati yang mati syahid untuk menunjuk dia. Sampai para sahabat kalau mau masuk medan perang saling mewasiatkan, kalau kau mati duluan jangan lupa saya. Gitu. Dia juga bilang, kalau saya mati duluan saya akan tunjuk kamu salah satu dari 70. Bayangkan tuh, saling mewasiatkan mereka. Mau mati syahid, nggak sembunyi di bawah kolom. Itu luar biasa. Dan mereka masuk surga tanpa hisab, serta masuk surga tertinggi Firdaus, gitu kan, bersama dengan para nabi-nabi. Mereka tahu itu. Maka Talha radhiyallahu anhu ciri khasnya mencari syahadah itu, cari itu. Kemudian ini julukan yang pertama ya. Dia mendapatkan syahid. Ini manaqib, artinya kelebihan yang Allah SWT berikan kepada beliau. Kemudian yang kedua adalah Talha memiliki ada 3 julukan burung elang di Uhud. Disilakan burung elang. Burung elang ini sampai sekarang ya memang punya ciri khas sendiri. Kalau teman-teman belum tahu, di Timur Tengah itu di daerah padang pasir yang paling gemar dipelihara adalah burung elang gitu.
Karena burung elang ini punya tatapan mata yang tajam, dan ternyata dia sangat patuh kepada orang yang memberinya makan. Ciri khas burung elang begitu, gitu kan. Ini diberikan kepada Talha. Jadi ada 3 kelebihan sekaligus, tapi ini semua bersatu. Saya akan sebutkan kisahnya di perang Uhud. Burung elang di Uhud, kemudian juga perkataan Nabi SAW untuk Talha, kamu adalah Talha al-khair, Talha yang paling baik di antara semua sahabatku. Kemudian juga yang ketiga adalah julukan Nabi SAW kepada yang mengatakan, siapa yang ingin melihat syahid yang kita pasang dalam flyer-flyer kita itu, siapa yang ingin melihat orang yang mati syahid tapi masih hidup, ini orangnya. Talha bin Ubaidillah ditunjuk. 3 julukan ini, 3 kelebihan ini semuanya didapatkan dari Uhud. Saya akan nanti sampaikan ceritanya ya. Kita pending dulu ceritanya, karena itu nanti akan masuk dalam inti-inti bahasannya. Kelebihan yang keempat, manaqib yang keempat adalah beliau salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan ini sudah kita tahu hadisnya dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Sudah saya sampaikan hadisnya masyhur pada saat Nabi SAW menunjuk Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Talha. Memang Talha ini datang setelah Ali penyebutannya. Talha bin Ubaidillah di surga, kemudian Zubair bin Awam di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Wahab di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, dan juga Zaid bin Sa'ad bin Zaid juga di surga. Sa'id bin Zaid, maaf, di surga. Jadi itu memang kelebihan beliau yang kelima. Kemudian kelebihan beliau yang keenam adalah 10 orang yang pertama masuk Islam, awal-awal masuk Islam. Kemudian kelebihan yang keenam, kelima, keenam, ketujuh berarti ya. Dia salah satu dari 6 orang yang ditunjuk oleh Umar, dikenal dengan ahli syura. Ingat waktu kisah Umar ya, waktu Umar ditusuk oleh Abu Lu'lu', kemudian beliau takut mati, tidak ada khalifah penggantinya, maka beliau mengumpulkan 6 orang yang tersisa masih hidup dari yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'id bin Zaid. Jadi ini dikumpulkan oleh Umar bin Khattab dan dimasukkan dalam ahli syura yang harusnya ditunjuk menjadi kandidat khalifah pada saat itu. Kemudian yang kedelapan adalah beliau termasuk ahli Badar. Termasuk ahli Badar. Tentu ahli Badar artinya hadir di perang Badar ya. Kita sudah, kalau teman-teman ikutin di ceramah saya tentang sirah, Badar ini adalah peperangan pertama Nabi SAW yang besar. Walaupun Badar ada 3, ada Badar awal, ada Badar tengah, dan ada Badar akhir. Badar awal itu adalah peperangan kecil di sekitar Badar, ya, lokasi pada saat ingin disergap pasukan Quraisy, kafilah Quraisy. Kemudian ada Badar besar yang peperangan masyhur 314 lawan 1000 orang. Kemudian ada Badar terakhir. Badar terakhir ini nanti akan ada bahasa, itu ada bahasan di sirah sebenarnya ya. Nanti akan insya Allah diupload juga tentang Nabi SAW sempat ditantang oleh Quraisy, oleh Abu Sufyan untuk bertemu lagi di Badar. Lalu Nabi SAW mendapati janji, tapi orang-orang Quraisy ketakutan pada saat itu, dan Nabi SAW membawa 3.000 pasukan sahabat, sementara Abu Sufyan mengumpulkan 5.000 pasukan, tapi orang-orang Quraisy akhirnya tidak berani datang karena mengetahui Nabi SAW sudah menunggu mereka di Badar, dikenal dengan Badar terakhir. Tapi ringkas cerita, Badar puncaknya adalah Badar tengah tadi, Badar yang dihadiri oleh Nabi SAW dan dari peperangan, gitu kan. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan khusus untuk ahli Badar yang hadir di Badar ini dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. I'malu ma syi'tum qad ghafarallahu lakum. Berbuatlah semau kalian, Allah sudah ampuni dosa-dosa kalian. Khusus yang hadir di Badar. Setelah Badar pun kalau ada di antara mereka buat maksiat, tetap sudah Allah ampuni. Khusus yang hadir di Badar. Ini fadilah khusus orang Badar. Sampai pernah ada sahabat, saya lupa namanya ya, tapi pernah hadir di Badar waktu itu. Subhanallah, dengan berjalannya waktu di zaman Umar bin Khattab masih hidup dia, sempat lemah imannya minum khamar. Pada saat dia mabuk, orang-orang di sekitar wilayah yang dia mabuk di wilayah Irak berkata kepada Umar, ya Amir Mu'minin, si fulan mabuk nih. Kata Umar, lepaskan, jangan dicambuk, karena dia adalah ahli Badar. Jadi seperti itu kurang lebih gambaran tentang ahli Badar ini. Nah,
Ada 6 orang sahabat, teman-teman sekalian, yang tidak sempat hadir di kancah peperangan Badar, tapi Nabi SAW hitung mereka masuk di ahli Badar. Di antaranya Talha bin Ubaidillah. Talha ini tidak sempat hadir di perang Badar karena waktu itu Nabi SAW mengutus dia untuk memata-matai kekuatan Quraisy. Gitu kan? Dia pergi ke titik-titik tertentu ke arah negeri Syam untuk memata-matai pasukan Quraisy sehingga terjadi peperangan Badar dan dia tidak sempat hadir. Jadi bukan dia tidak mau. Ada 6 orang sahabat Nabi ya, yang pada saat itu ada 5 orang berjalan, 4 orang, 5 dengan Talha memata-matai yang diutus oleh Nabi SAW tadi. Mereka adalah Talha bin Ubaidillah tentunya yang kita sedang bahas, kemudian Abu Lubabah termasuk yang diutus oleh Nabi SAW menjadi mata-mata bersama Talha. Asim bin Adi juga sama, sahabat Nabi yang mulia diutus untuk jadi mata-mata. Harith ibn Hatib ya, ini juga termasuk sahabat Nabi. Kemudian Harith bin Zimmah, ini sebenarnya ada riwayat mengatakan Harith bin Shimmah ya. Kemudian Khalwat bin Jubair. Ini 5 orang sahabat yang memang tersebutkan nama mereka termasuk di ahli Badar. Bahkan waktu Nabi SAW pulang dari Badar, Nabi SAW memberikan kepada mereka ghanimah Badar karena dianggap mereka hadir pada saat itu walaupun tidak ikut perang karena mereka ada udurnya, lagi diutus oleh Nabi SAW. Talha bin Ubaidillah, Abu Lubabah, Asim bin Adi, Harith bin Hatib, Harith bin Shimmah, atau tadi saya katakan Simmah bisa, atau Khalwat bin Jubair. Kemudian yang keenam adalah Uthman bin Affan. Uthman bin Affan sudah kita jelaskan kisahnya kenapa tidak hadir di Badar pada pertemuan kita yang lalu, karena istrinya Ummu Kalthum sedang sakit keras, gitu kan? Sakit keras, kemudian Ruqayyah sakit keras, lalu Nabi SAW menyuruh menemani istrinya, gitu kan? Lalu Nabi SAW memberikan, atau karena perintah Nabi dia jalankan, maka Nabi memberikan dia kehadiran, dianggap hadir di Badar pada saat itu. Tapi inti bahasan adalah Talha termasuk dari ahli Badar. Ini kurang lebih kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh sudah berapa poin nih? Ya. Tadi kita sebutkan ada syahid, nomor 1 julukan syahid, kemudian ada 3 poin yang belum saya jelaskan, akan saya jelaskan nanti. Burung elang di Uhud, kemudian Talha al-Khair yang dikatakan Nabi SAW adalah dia sahabatku, Talha yang paling baik. Kemudian ada syahid yang berjalan di muka bumi. Ini sudah 4. Kemudian yang kelima 10 sahabat yang masuk surga, yang keenam 10 orang yang awal masuk Islam, yang ketujuh 1 dari 6 orang ahli syurahnya Umar, yang ke-8 dia ahli Badar, yang ke-9 dia terkenal dengan kedermawanan dan dermawannya ya. Kemudian soleh dan gagah, dan ini nanti termasuk yang akan saya jelaskan. Jadi pertemuan kita ke depan ini yang tersisa waktunya adalah menjelaskan 4 kelebihan beliau tadi. 3 di Uhud dan 1 berhubungan dengan ya kedermawanan beliau. Beliau memiliki banyak sekali manaqib. Manaqib ini maksudnya kelebihan-kelebihan tentunya. Ada poin-poinnya. Pertama, beliau sepupu Nabi SAW, dan kita sudah tahu dari saya jelaskan ini sebuah kedudukan sendiri, masih punya hubungan kerabat dengan Nabi SAW. Yang kedua, beliau termasuk dari 7 orang sahabat yang awal masuk Islam. Yang ketiga, beliau termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Kalau tadi poin kedua, 7 orang pertama yang masuk ke dalam Islam. Ini fadilah, sebagaimana Allah mengatakan as-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang pertama masuk Islam dipuji oleh Allah dari orang-orang muhajirin dan ansar. 10 orang yang masuk surga, hadis yang sudah sering kita sebutkan, di mana Nabi SAW mengatakan Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Talha di surga, dan juga Zubair di surga. Disebut oleh Nabi SAW Zubair. Kemudian beliau mengurutnya mengatakan lalu Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Waqqas di surga. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah di surga, dan Zaid bin Khalid di surga. Ini Sa'id bin Zaid yang ke-10 yang di surga. Ini iparnya Umar bin Khattab yang menikah dengan Fatimah, adiknya Umar bin Khattab, yang Umar bin Khattab masuk Islam pada saat datang ke rumahnya. Tapi di sini saksi bahasan Zubair bin Awam termasuk 10 orang dari sekian banyak sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian beliau juga termasuk
kelebihan yang selanjutnya adalah yang dapat jaminan mati syahid. Sebagaimana hadis yang sudah sering juga disebutkan dari awal Abu Bakar sampai sekarang Zubair, waktu Nabi SAW berada di Bukit Hira dan mengatakan tenanglah pada saat goncang, di atasmu ada Nabi, Siddiq dan juga syuhada. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah kelebihan beliau. Jadi yang pertama sepupu Nabi SAW, yang kedua 7 orang awal masuk Islam, yang ketiga 10 orang yang masuk surga, yang keempat salah satu yang dijamin mati syahid, yang kelima adalah salah satu dari 6 ahli syurahnya Umar. Waktu kita bahas tentang Umar bin Khattab sebelum meninggal, beliau sempat mengumpulkan 6 orang dari sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang tersisa. Uthman, Ali, kemudian Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian yang ke-6 kelebihannya adalah orang yang paling pertama mendapatkan julukan dari Nabi SAW, orang yang pertama menghenuskan pedang di jalan Allah. Dan itu adalah kisahnya sendiri. Suatu hari Zubair bin Awam di Mekah, awal dia masuk Islam, tersebar berita kalau Nabi Muhammad SAW telah dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Maka dia pun keluar menghenuskan pedangnya, lalu mendatangi rumah Nabi SAW. Pada saat dia mengetuk dan dia temukan Nabi SAW membuka pintu, maka dia pun merasa lega, tapi dengan pedang terhenus di tangannya, seperti orang yang siap untuk berperang. Dan waktu itu umurnya 15 tahun. 15 tahun luar biasa seperti pembelaan terhadap Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW, kenapa kau Zubair? Dia bilang, saya dengar ya Rasulullah, Anda dibunuh oleh orang Quraisy. Lalu kata Nabi SAW, memang apa yang kau ingin lakukan? Maka dia bilang, kalau saya tahu ya Rasulullah dan Anda dibunuh, saya akan membunuh pembunuh Anda. Maka kata Nabi SAW, semoga Allah memberkahimu dan memberkahi pedangmu. Artinya nanti kamu akan banyak berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menunjuk pedangnya sambil berkata, sungguh pedang ini adalah pedang yang paling pertama dihenuskan di jalan Allah. Kemudian juga yang ketujuh adalah sahabat yang sangat pemberani dan dipuji oleh Ali radhiyallahu anhu. Waktu kita bahas tentang Ali, kalau antum masih ingat, bagaimana Ali radhiyallahu anhu sangat pemberani, luar biasa, gitu kan? Terkenal sekali dengan keberaniannya. Dan waktu kita membahas perang Khaybar, perang melawan Yahudi, ada 2 orang Yahudi yang sempat kita bahas pada saat itu yang keluar tingginya seperti pohon kurma. Kalau masih ingat, gitu kan? Yang semua badannya dipenuhi dengan besi. Dan yang menghadapi 2 orang ini, 2 orang Yahudi yang tingginya sampai seperti pohon kurma, ini bisa 2 meter, 2 meter setengah tingginya, adalah Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam. Dan dua-duanya berhasil membunuh. Kata Ali, jadi kita tahu biasanya orang yang layak untuk memuji seseorang adalah orang yang sebidang, seprofesi dengan dia. Misal seorang alim ulama yang puji juga seorang alim ulama yang tahu tolok ukur ilmunya dia, seorang alim ulama. Seorang insinyur ya insinyur juga yang puji ilmunya dia, gitu kan? Dan seterusnya, bisa ditarik dalam semua bidang ya kehidupan kita. Seperti itulah kurang lebih. Kata Ali, tidak ada yang tahu kadar keberanian Zubair dan kebesaran jiwanya dalam menghadapi musuh kecuali orang yang semisal dengan dia. Dan Ali memberikan kesaksian bahwasanya Zubair adalah orang yang paling berani. Dia kalau menyerang, dia seperti macan tutul yang sedang menyerang mangsanya, tidak membiarkan kecuali musuhnya sudah mati baru dia lepas. Dia mati atau musuhnya mati, gitu kan? Hanya begitu saja perilakunya. Maka sangat terkenal yang luar biasa dengan kebenaran ini. Ada ciri khas sendiri, ya, ada ciri khas sendiri Zubair radhiyallahu anhu. Dan kita lihat nanti bagaimana kiprah-kiprahnya di kancah peperangan. Kemudian yang ke-8 adalah orang yang sangat rajin bersedekah. Dan ini juga kita sebutkan semua sahabat yang sebelumnya juga begitu. Mereka sangat yakin dengan bersedekah di jalan Allah pasti akan dipanen di akhirat nanti, tidak ragu sedikit pun. Dia memiliki 1000 orang hamba sahaya. Zubair bin Awam punya 1000 orang hamba sahaya. Dan hamba sahaya adalah orang-orang yang didapat dari peperangan, dari ghanimah. Kalau pasukan muslimin menang melawan pasukan kafir, maka yang di pasukan kafir itu menjadi hamba sahaya. Dan hamba sahaya ini punya hukum sendiri dalam agama kita.
Mereka menjadi hamba sahaya setiap muslim, ya, bagian daripada para mujahidin, dan dianjurkan setiap mujahid mendidik mereka, memperlakukan mereka dengan baik, memberikan pakaian, makanan, dan mendidik mereka Islam. Kita temukan banyak sekali ulama-ulama Islam darinya asalnya dari hamba sahaya, seperti Nafi', Maula Abdullah bin Umar. Sampai ulama hadis mengatakan orang yang paling sanad dalam hadis itu sanad emas namanya, jalur emas dalam menyampaikan hadis Nabi adalah Malik, Imam Malik dari Nafi'. Ini bantan budaknya Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar dari Nabi SAW. Ini dikatakan sanad emas. Nafi' ini adalah bekas budak, dibebaskan oleh Abdullah bin Umar dan dididik menjadi kader. Jadi Islam memang ada hamba sahaya, ada perbudakan, tapi budak ini bukan seperti yang dibayangkan, dicambuk seperti banyak orang-orang lain melakukannya, dihina, dipekerjakan keras. Ini semua tidak ada dalam Islam, tapi yang ada adalah dididik dalam Islam. Dan memang mereka ya punya hukum-hukum sendiri, seperti misalnya mereka bisa diperjualbelikan, dan yang lebih besar daripada itu hukum Allah SWT dianjurkan untuk membebaskan mereka. Kita temukan misalnya selalu ada kalimat fatahrirur raqabah, fatahrirur raqabah. Selalu kita temukan ada bebasin budak, bebasin budak. Contoh, zakat mal. Salah satu alokasi zakat mal adalah ar-riqab namanya, pembebasan budak. Jadi kita bisa nebus budak, itu bebasin budak dengan zakat mal. Kemudian juga budak bisa dipakai untuk membayar kafarah, denda dalam Islam, seperti kasus orang berhubungan biologis di siang hari Ramadan kayak sekarang misalnya, insya Allah tidak terjadi, ada orang berhubungan suami istri, batal puasanya karena ya melakukan hubungan biologis, maka kafarahnya, dendahnya, dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia nggak bisa, dia pertama dia bebasin budak. Kalau dia tidak bisa, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak bisa, maka dia memberikan makan 60 orang miskin. Tapi ada di sini pembebasan budak dijadikan sebagai tebusan sehingga mereka bebas, gitu kan. Ada juga orang yang sumpah mengatakan demi Allah misalnya, tapi ternyata dia salah, keliru. Ada kafarahnya. Kafarahnya bebasin budak, atau memberikan makan atau pakaian 10 orang miskin, atau berpuasa 3 hari. Kita lihat ada pembebasan budak, gitu kan. Dan banyak hukum-hukum syar'i. Bahkan setiap budak ada namanya hukum dalam fikih kita, namanya mukatabah. Mukatabah itu seorang budak bisa datang kepada tuannya dalam Islam dan berkata, saya mau bebas, tapi saya ingin tebus dengan cara menebus diri saya. Maka tuannya mengatakan boleh, silahkan ya, kalau mau bayar kepada saya misalnya 10 juta. Budaknya bilang, baiklah, saya akan bayar setiap bulan 1 juta, berarti 10 bulan saya bebas. Kalau sudah sepakat, maka setiap bulan dia tinggal menyetor kepada tuannya, kemudian 10 bulan kemudian dia bebas, gitu kan. Bisa juga hukum syar'i, kalau seseorang memiliki budak hamba sahaya, bekerja sama dia, membantu, atau dia memperkerjakan kepada orang lain, lalu hasil kerjanya dibagi 2 atau diambil sebagian dari hasil kerjanya. Dan ini salah satu sumber pendapatan memang yang ada dalam Islam, menggunakan tenaga hamba sahaya. Dan Zubair bin Awam memiliki 1000 orang hamba sahaya yang dia dapatkan dari peperangan dan juga didapatkan dari pasar-pasar perbudakan yang diperjualbelikan. Kemudian dia pekerjakan, dan hasil yang diambil, yang diserahkan oleh hamba-hamba sahayanya dari setengah pendapatan mereka, itu semuanya disedekahkan di jalan Allah. Semuanya, pendapatannya dari 1000 orang, gitu kan. Semua dikeluarkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukti bahwasanya bagaimana beliau gemar sekali bersedekah. Bukan berarti tadi karena hasil pekerja hamba sahayanya lalu kemudian dia nikmatin, tidak, sama sekali diinfakkan semua di jalan, atau disedekahkan semua di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk ke manaqib. Manaqib itu kelebihan ya. Apa sih kelebihan-kelebihan beliau secara pribadi yang akhirnya menonjol, dan itu menjadi bagian hal yang harus diketahui di kaum muslimin. Yang pertama, beliau termasuk 10 orang pertama masuk Islam, dan ini sebuah kelebihan tersendiri ya, karena memang orang yang pertama masuk Islam itu adalah orang-orang yang menjadi pentolan-pentolan Islam tentunya ya, karena mereka akhirnya menyebarkan Islam kemana-mana. Yang kedua, beliau termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga.
Sebagaimana hadis yang hampir setiap bulan kalau tabligh akbar kita sebutkan. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis sahih, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Zubair di surga. Kemudian beliau mengatakan Abdurrahman di surga dan Sa'ad di surga. Sa'ad bin Abi Waqqas disebutkan satu dari 10 yang dijamin masuk surga itu. Kemudian turun firman Allah surah Al-Ankabut, ini kelebihan yang ketiga. Tadi surah Al-Ankabut ayat 8, waktu ibunya boikot mogok makan, maka kemudian dia tidak patuhi dengan yang dia mengatakan, ibu kalau kau punya 1000 nyawa pun aku tidak akan pernah meninggalkan agama ini. Maka turun surah Al-Ankabut kepada beliau. Kemudian yang keempat, beliau paman Nabi Muhammad SAW, terhitung punya kerabat. Sebagaimana tadi sudah saya sebutkan juga hadisnya, waktu beliau sedang lewat kata Nabi SAW, "Hadza khali falyurini imru'un khalah." Ya, ini adalah paman saya dari ibu saya, maka boleh siapa saja mau memperkenalkan pamannya kepada saya. Kemudian yang kelima adalah beliau orang yang mendapatkan doa Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini ada dua hal yang menonjol dari doa Nabi SAW kepada Sa'ad. Yang pertama itu kesembuhannya. Jadi waktu di Mekah beliau sempat sakit, ya, sakit parah. Dan orang-orang berpikir dia akan meninggal dunia. Ini waktu masih sebelum hijrah ke Madinah, masih tinggal di Mekah. Dan keluarlah hadis Bukhari tentang wasiat meninggalkan harta buat anak. Waktu itu kebetulan dia punya anak baru satu di Mekah dan perempuan, dan saat memiliki kekayaan. Ya. Maka saat sempat berkata, "Ya Rasulullah, saya memiliki seorang anak wanita dan saya memiliki harta yang banyak. Bolehkah saya mewasiatkan seluruh harta saya?" Kata Nabi SAW, "Tidak boleh wahai Sa'ad." "Bolehkah saya mewasiatkan setengah harta saya?" Kata Nabi SAW, "Tidak boleh wahai Sa'ad." "Bolehkah saya mewasiatkan sepertiga dari harta saya?" Kata Nabi SAW, "Sepertiga dan sepertiga juga cukup banyak." Maksudnya diwasiatkan sini, kalau orang mau meninggal, seseorang dari kita mau meninggal, kemudian dia misalnya ingin menulis wasiat, dia bilang, "Seluruh harta saya untuk wakaf misalnya, atau untuk jihad," itu nggak boleh. Tidak boleh seluruhnya. Yang boleh diwasiatkan itu hanya sepertiga harta. Kan itu. Yang lainnya harus dibagi untuk ahli waris, gitu kan? Dibagi ahli waris, dipakai bayar utang. Jadi kalau wasiat, beda kalau antum masih hidup. Kalau antum masih hidup, kita masih hidup punya 1 miliar misalnya, lalu kita mau pakai semuanya untuk jihad, kita mau pakai untuk bangun lembaga-lembaga Islam, masjid, itu nggak ada masalah kalau masih hidup. Tapi kalau wasiat adalah sesuatu yang ditulis yang dijalankan oleh ahli waris setelah meninggal. Karena ada hak jenazah, ya, ada 4 hak jenazah mutlak. Yang pertama harus segera dimandikan, dikafani dan dikuburkan. Kata Nabi SAW, "Ikramul mayyit dafnu." Penghormatan terhadap jenazah harus segera, ya, dimakamkan. Kemudian yang kedua adalah dibayarkan utangnya. Yang ketiga dijalankan wasiatnya. Yang keempat dibagikan warisannya, gitu kan. Jadi di sini termasuk wasiat, apa yang dia tulis. Nah, wasiat terhadap harta tidak boleh lebih daripada sepertiga. Tidak boleh lebih daripada sepertiga, ya. Selebihnya masih harus dibagi kepada ahli waris. Nah, hadis ini keluar daripada perilaku Sa'ad, yang akhirnya Nabi SAW waktu itu merasa gembira sekali dengan Sa'ad. Bagaimana dia mau dengan semangat imannya mewasiatkan seluruh hartanya. Jadi ahli warisnya nggak ada yang dikasih sama dia. Istri anaknya dia nggak kasih. Untuk jalan Allah semua. Maka Nabi SAW pun mendoakan agar Sa'ad diberikan kesembuhan. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, "Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad dan sempurnakanlah hijrahnya." Maksudnya mudah-mudahan dia bisa ikut ke Madinah. Maka akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkan Sa'ad pada saat itu dan tidak, ya, tidak meninggal. Allah Subhanahu Wa Taala sembuhkan dia. Kemudian yang kedua adalah Nabi SAW berkata, "Ya Allah, selalulah ijabah doanya Sa'ad." Jadi salah satu yang menonjol dari Sa'ad ini, di kalangan sahabat dikenal orang yang mustajab doa. Bahkan para sahabat sangat takut kalau punya masalah dengan Sa'ad, karena apa saja dia bilang, "Ya Allah, lakukan ini," tiba-tiba langsung terjadi. Jadi doanya mustajab, tidak pernah doanya Sa'ad tidak diijabah oleh Allah. Dan ini sebagian ulama mengatakan karena keyakinan Sa'ad yang luar biasa kepada Allah, dan dia sudah masuk Islam dari dia masih muda sehingga amal solehnya cukup banyak. Di antaranya adalah kisah tentang Usama bin Qatadah. Ini ada satu orang dari suku Abs, ya, di Irak. Tentu ini saya tarik kisah yang ke depan. Saya coba susun kerangka fikirnya
untuk ditangkap supaya sistematis saja ya. Ini kisah sebenarnya nanti setelah saat bebaskan negeri Persia, kemudian dia dinobatkan menjadi gubernur oleh Umar bin Khattab. Ada orang-orang dari suku Abs namanya, suku yang baru masuk Islam pada saat itu, gitu kan. Kemudian rupanya dia ada rasa jengkel dengan Sa'ad ini, karena Sa'ad ternyata yang menembus ya kan gitu wilayah tersebut, tapi dia sudah muslim ya. Bernama Usama bin Qatadah ya. Dan orang ini diberikan julukan Abu Sa'adah. Jadi sempat suratnya sampai ke Umar bin Khattab, tapi tidak dijelaskan siapa, cuma mengatasnamakan seluruh masyarakat Irak. Umar bin Khattab pun akhirnya melihat surat tersebut. Umar ini cirinya radhiyallahu anhu, kalau terlihat ada satu pimpinannya yang dikeluhkan dan sudah banyak masyarakat yang menyampaikan keluhan, maka yang paling pertama dia mencopot dulu orang itu, digantikan dengan orang yang dianggap tidak punya masalah, baru kemudian Umar bin Khattab menyelesaikan urusannya. Karena zaman dulu tidak ada komunikasi kayak kita, nggak ada pesawat bisa cepat datang. Zaman dulu tuh antara Irak dengan Madinah itu bisa jaraknya sampai 10 hari 2 minggu baru sampai gitu kan, itu cukup jauh. Maka Umar pun akhirnya mencopot Sa'ad radhiyallahu anhu, ditarik ke Madinah. Lalu keluhannya di situ adalah, sesungguhnya wahai Amir Mu'minin, Sa'ad ini tidak memperbaiki sholatnya. Sholatnya tidak benar nih, gitu kan. Maka Umar pun mengesal lalu berkata, wahai Sa'ad, apa benar? Kamu ini sholat nggak benar? Kata Sa'ad, wahai Umar, engkau mengetahui benar siapa saya. Sama-sama kita masuk Islam di Mekah. Bahkan saya lebih dulu masuk Islam daripada kamu. Saya adalah orang yang mengikuti sholat Nabi SAW. Sebagaimana Nabi SAW di 2 rakaat pertama sering membaca lebih panjang daripada 2 rakaat terakhir di Isya, di Duhur, di Asar. Begitu pula dengan 2 rakaat pertama Maghrib dan 1 rakaat terakhirnya. Itu yang awal-awal rakaat pertama pasti lebih panjang daripada rakaat ketiga dan rakaat keempat. Dan saya sudah mengamalkan itu. Semuanya seperti dengan Nabi SAW. Jadi tidak ada yang perlu diragukan. Maka kata Umar, kamu pasti benar wahai Abu Ishaq. Nggak mungkin kamu salah. Lalu Umar pun mengutus orang-orang untuk mendatangi seluruh wilayah Irak. Waktu itu didatangin, tidak ada masjid kecuali dilewatin lalu ditanya tentang Sa'ad ini. Sampai akhirnya semua masjid menyebutkan tentang kebaikan Sa'ad. Sampai tiba di masjidnya Bani Abs ini, suku Abs tadi. Dan kebetulan ternyata ini orang adalah kepala sukunya yang bernama Usama bin Qatadah ini. Maka pada saat itu bertanyalah utusan Umar, lalu dia mengatakan, sesungguhnya kalau kau tanya kepada kami, kata si Usama ini, sesungguhnya kalau kau bertanya kami tentang Sa'ad, maka Sa'ad itu tidak adil, Sa'ad itu tidak baik, Sa'ad itu begini, Sa'ad itu begitu, semua keburukan yang disampaikan sama dia. Maka dibawalah informasi tersebut ke Madinah kepada Umar. Di sebelahnya Umar ada Sa'ad radhiyallahu anhu majma'in. Maka waktu Sa'ad dengar, Sa'ad mengatakan, ya Allah, kalau seandainya hambamu ini dusta, hambamu yang di sana, maksudnya si Usama bin Qatadah, dia dusta dan dia hanya sekedar mencari masalah serta akan mengganggu kedudukan muslimin, karena kalau diganti amirnya, pemimpinnya pasti akan kacau, maka aku memohon kepadamu ya Allah agar engkau panjangkan umurnya dan engkau susahkan hidupnya dalam keadaan dia tua, serta masukkan dalam hidupnya segala macam fitnah. Maka beberapa tabi'in mengatakan bahwasanya kami menyaksikan orang itu yang sudah didoakan oleh Sa'ad sampai umurnya sudah sangat tua, mendekati 100 tahun, sampai saking tuanya keningnya itu sudah turun dan menutupi matanya, gitu. Belum meninggal juga. Dan orang itu dalam keadaan miskin, meminta-minta makanan di jalanan. Tadinya dia kepala suku, serta kerjanya setiap hari kalau ada perempuan lewat selalu digangguin sama dia, dalam kondisi umur begitu, kena fitnah. Maka kami melihat doa Sa'ad kena kepada orang tersebut, dan orang itu sering kali mengucapkan kata-kata, saya telah kena doanya Sa'ad, saya telah kena doanya Sa'ad. Ini salah satu riwayat yang menjelaskan tentang doa dia yang mustajab. Pernah juga satu kali Sa'ad radhiyallahu anhu waktu sudah pindah ke Madinah dari Persia, kemudian Umar bin Khattab sempat tawarkan waktu itu, apakah kamu kembali jadi gubernur di Irak? Dia bilang tidak, saya tidak akan pernah kembali ke wilayah yang sudah ada orang menyebarkan fitnah tentang saya lebih suka dengan Madinah. Walaupun tadi Persia ini semua takluk di tangan dia, sebagaimana kisahnya akan kita sampaikan nanti. Maka Umar pun menerima, baiklah kamu silahkan di sini. Setelah itu sempat gubernur Madinah yang diangkat oleh Umar bin Khattab
ada seseorang yang bernama Marwan ibn Hakam. Marwan ibn Hakam ini gubernur Madinah, sempat mengucapkan kata-kata begini, harta-harta yang kami bagikan untuk muslimin ini adalah harta kami pemiliknya, ini punya saya dan saya bagikan. Saat itu dengar itu, saat merasa orang ini sudah merasa harta muslimin adalah hartanya dia, tiba-tiba dia datangin istananya, ya tempat dia, seperti kita kalau sekarang mungkin kantor gubernurannya, didatang lalu saat mengatakan, wahai Marwan, apa kau mau saya berdoa untukmu? Karena sudah ditahu kalau dia berdoa mustajab. Marwan tiba-tiba dalam riwayat ini dikatakan loncat dari singgasananya mengatakan, wahai Abu Ishaq, tolong jangan berdoa, memang ini hartanya Allah bukan harta kami gitu. Jadi itu contoh, karena orang-orang tahu, tersebar berita pada saat itu. Kisah yang lain, kisah dia dengan Umar bin Khattab. Umar pun khawatir dengan doanya Sa'ad. Jadi ada budaknya Sa'ad pernah jalan, kemudian ada angin yang kencang, tersingkap bajunya, tidak sengaja gitu kan. Waktu tersingkap bajunya ternyata nyantol di sebagian tubuhnya, sehingga orang ini tidak tahu kalau auratnya kelihatan. Umar bin Khattab pas lewat, Umar bin Khattab ini kalau lewat di tangannya selalu ada tongkat ya. Jadi tongkat ini sering digunakan untuk mengingatkan orang kalau berbuat salah. Jadi Umar bin Khattab sering memukul gitu kan, kalau mengingatkan, seperti kalau habis Isya beliau sering keliling bawa tongkat. Kalau ada orang kumpul-kumpul di jalan ditanya, kenapa kalian kumpul-kumpul? Kalau bukan karena takziah, bukan karena ada orang sakit yang sedang dijenguk, kumpul-kumpul iseng, dipukulin sama Umar, pulang semua. Disuruh, kalian mau di sini duduk nongkrong buang-buang waktu, akhirnya sholat subuh dan sholat malam kalian terbengkalai, bubar. Jadi orang takut sama Umar pada malam. Umar bin Khattab juga kalau lihat kemungkaran langsung dihukum sama dia. Dilihatlah budak ini tersingkap. Lalu Umar bin Khattab mengambil, ada kayu kecil, dia pakai tongkatnya, karena dia tahu ini budak, dia ambil dipukul. Kenapa kau tersungkap auratmu? Dia bilang, saya tidak tahu gitu kan. Tapi Umar sempat mukul. Saat sempat lewat gitu kan. Lalu saat tahu ini budaknya dia, saat mengatakan, wahai Umar, jangan kau pukul dia. Umar rupanya dalam kondisi pas memukul ke budak ini, itu sempat saat menahannya dan saat pun dipukul oleh Umar gitu kan. Lalu saat mengatakan, baiklah, saat ke samping ngangkat tangan mau berdoa. Lalu Umar bin Khattab lari mengejar saat, lalu memberikan tongkatnya mengatakan, hukumlah saya. Ini silakan kisosnya, saya sudah pukul dia, pukul saya juga. Karena Umar pun khawatir, ini kalau berdoa berbahaya nih. Mustajab doa. Jadi kasus-kasus seperti ini ada terjadi memang dalam kehidupan beliau, bahwasanya beliau terkenal orang yang sangat mustajab doa, sehingga membuat orang-orang khawatir sekali kalau sampai punya masalah dengan Sa'ad radhiyallahu anhu. Beliau juga kelebihan yang selanjutnya ya, ini manaqib yang selanjutnya, yang ke-6 adalah beliau menjadi penjaga Nabi Muhammad SAW. Ini disebutkan dalam riwayat seperti itu. Disebutkan dalam sebuah riwayat, dan riwayat ini tentu kalau antum pegang bukunya di halaman 462, riwayat Imam Bukhari, bahwasanya Aisyah berkata radhiyallahu anha, pada suatu malam Nabi SAW tidak bisa memejamkan mata, maka beliau pun bersabda, seandainya ada seorang laki-laki soleh dari sahabatku yang menjagaku malam ini. Aisyah pun berkata radhiyallahu anha, tiba-tiba kami mendengar suara senjata. Maksudnya senjata ini dimaksud, sebagian ahli hadis mengatakan adalah suara kuda, kemudian ada orang yang turun, kemudian dia menghenuskan pedangnya, jadi ada suara keluarnya pedang dari sabuknya. Maka Rasulullah di depan rumah Nabi SAW, maka Nabi SAW berkata, siapa itu? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku ya Rasulullah, aku datang untuk menjagamu. Maka Rasulullah SAW pun tidur dengan tenang sampai kata Aisyah, aku mendengar dengkurannya. Ulama hadis menanggapi hadis ini mengatakan, waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya ingin menyebutkan fadilahnya Sa'ad, tetapi fadilah ini dengan hikmah ilahiyah, dengan cara ilahi. Maka Nabi SAW dibuat gelisah pada saat itu untuk tidak bisa tidur. Maka beliau pun akhirnya berkata, coba seandainya ada orang saleh dari sahabatku. Berarti ada dua hal di sini. Nabi SAW memuji dia sebagai orang saleh dan memastikan dia adalah sahabat Nabi SAW, gitu kan? Yang menjagaku malam ini. Dan tidak tahu kenapa Sa'ad radhiyallahu anhu bertepatan juga lewat di situ dan sempat mendengarkan kalimat tersebut. Maka dia pun mengatakan, ya Rasulullah, saya akan menjaga anda. Maka Nabi SAW pun merasa tenang dengan Sa'ad, karena memang kekuatan fisik yang dimiliki.
dan juga keterampilan perangnya, dan juga ya Nabi SAW merasa aman, dia tidak akan mengganggu keluarga dan seterusnya. Seperti itulah gambarannya. Maka akhirnya Nabi SAW tertidur. Ini termasuk juga ya fadilah yang dimiliki oleh Sa'ad radhiyallahu anhu. Kalau tadi hadis tentang Nabi SAW mendoakan Sa'ad agar diijabah doanya dan akhirnya Allah kabulkan, itu hadis sahih riwayat Tirmidzi dan Hakim, dan itu bisa dilihat di halaman 463 kalau yang mengikuti bukunya ya. Kemudian yang ketujuh, beliau menghadiri semua peperangan Nabi SAW. Tidak tertinggal satupun peperangan kecuali beliau hadiri. Dan beliau punya kiprah di beberapa peperangan, seperti misalnya di perang Badar. Waktu ditanya di dalam sebuah riwayat ini disebutkan oleh Haythami dan Tabarani juga menyebutkan dengan sanad hasan, bahwasanya Sa'ad radhiyallahu anhu pernah ditanya, kapankah mulai doa anda mustajab? Kapan buktinya kalau doa anda mulai diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini disebutkan dari Amir bin Syu'bi, ia berkata Sa'ad bin Abi Waqqas ditanya, kapan engkau mendapatkan doa yang terkabulkan? Kapan mulai teraplikasi doa Nabi untuk anda itu? Dia menjawab, pada perang Badar. Pada saat itu aku melepaskan anak panah dari busurku di depan Nabi SAW ke arah musuh. Kemudian aku sambil berdoa, sambil melepaskan busur panah tersebut, ya Allah, goncangkanlah kaki-kaki mereka, musuh-musuh itu. Buatlah hati mereka ketakutan dan lakukanlah terhadap mereka, ya, artinya kalahkanlah mereka, binasakanlah mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Allah, kabulkanlah doa Sa'ad. Maka pada saat itu pun pasukan muslimin mengalami kemenangan. Kemudian di perang Uhud, pada saat Nabi SAW sedang terdesak, sangat terdesak pada saat itu, dan sudah kita sebutkan bagaimana perannya Talha, Abdurrahman ibn Auf, gitu kan, sahabat-sahabat Nabi yang mulia yang membela Nabi SAW pada saat Nabi sedang sendiri, dan segelintir sahabat saja setelah 43 dari pemanah yang turun dari medan perang, dari gunung pemanah, bukit pemanah, sebelum instruksi Nabi SAW datang. Maka salah satu sahabat dari Talha, ya, dari Ali bin Abi Thalib, dari Abdurrahman bin Auf, yang ada bersama Nabi SAW adalah Sa'ad. Dan Sa'ad ini terkenal sekali ahli panah, ya, ahli panah. Dan ini juga satu hal yang harus kita tahu ya, karena Nabi SAW selalu menyebutkan masalah itu. Ajarkan anak kalian memanah, melempar tombak, menunggangi kuda, dan berenang. Semestinya 4 hal ini menjadi olahraga yang rutin diketahui oleh kaum muslimin. Dan subhanallah sampai sekarang memanah ini, walaupun dengan ada senjata-senjata yang teknologi canggih sekarang, tetap memanah itu adalah hal yang selalu digunakan dalam peperangan, tidak pernah ketinggalan gitu ya. Jadi tidak ada kata telat untuk itu. Sa'ad radhiyallahu anhu terkenal sekali dengan panahannya, terkenal sekali dengan, dan panah, kalau dia memanah tidak pernah meleset ya. Tentu panah ini butuh kejelian ya, butuh kekuatan otot tangan ya, ini butuh konsentrasi, memang luar biasa. Maka saat ini ya, pada saat Nabi SAW terdesak, seluruh muslimin sudah terdesak, tinggal cuma beberapa orang yang bersama Nabi SAW. Nabi pun sedikit sendiri, pundak kanannya sudah kena hantaman pedang dari orang kafir, yang beliau mengatakan aku merasakan sakitnya sampai sebulan. Kening beliau sempat berdarah, gigi beliau sempat pecah gitu kan. Dan beliau sempat dibantu oleh Talha bin Ubaidillah yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, itu digendong, disokong Nabi SAW sampai naik ke atas bukit. Nah pada saat lagi terdesak, maka ada dua perilaku, ada dua kejadian, sampai akhirnya orang kafir Quraisy tidak berani menyerang Nabi SAW. Padahal waktu itu sudah terdesak. Nabi dengan sekitar 10 orang sahabat saja, nggak lebih dari 10 orang, gitu kan. Ini pasukan Khalid bin Walid yang 200 personel kuda. Ini kalau orang pakai kuda sekarang mungkin seperti orang menggunakan tank zaman dulu ya, zaman sekarang. Karena memang dari kepala kuda sampai kaki kuda digunakan besi. Orang yang di atasnya juga begitu, dari kepalanya sampai kakinya semua menggunakan besi. Jadi kalau cuma sekedar ditebas-tebas biasa itu nggak mempan gitu. Memang harus mencari titik kelemahan dia baru bisa dibunuh gitu kan. Maka 200 pasukan ini sama dengan 200 tank mendekati Nabi SAW. Kemudian ada juga pasukan-pasukan kafir Quraisy yang 2000 lebih, itu kan 2700-an pada saat itu mendekati Nabi SAW. Jadi terdesak sekali. Hamzah sudah terbunuh, beberapa tokoh-tokoh muslim banyak yang terbunuh, ada juga yang sudah meninggalkan wilayah kancah peperangan. Ini pada saat itu sangat terdesak. Jadi ini sudah akan menyerang.
sekian ribu orang akan menyerang Nabi SAW. Maka pada saat itu ada dua hal yang membuat pasukan Quraisy tidak jadi menyerang Nabi. Yang pertama perilaku Sa'ad radhiyallahu anhu. Sa'ad radhiyallahu anhu ini pemanah, ahli pemanah. Kata Nabi SAW, wahai Sa'ad, ambillah dan lepaskan anak panahmu. Waktu itu kebetulan yang menyerang pertama 200 orang pasukan Khalid bin Walid. Dan seperti saya sebutkan tadi, ikhwan dan akhwat sekalian, orang yang pakai kuda, menunggangi kuda zaman dulu itu susah sekali untuk dibunuh. Karena panah pun yang dipanahin ke mereka, kalau dia pakai baju besi yang tebal itu nggak mempan, gitu kan? Harus titik yang memang tidak ada besi di situ, harus jeli sekali. Maka Sa'ad mengatakan, aku pun akhirnya mendengarkan Nabi SAW mengatakan, wahai Sa'ad, panahlah. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, ya Sa'ad, irmi fidaka ummi abi wa ummi. Wahai Sa'ad, aku menjadikan ayah dan ibuku sebagai tebusan, maka lemparlah. Ini biasanya orang Arab gunakan kata-kata ini kalau menghormati seseorang, gitu kan? Artinya posisimu setelah ayah dan ibuku adalah orang yang aku hormatin, seperti itulah. Nah, ayah dan ibuku jadi tebusannya. Maka kata Sa'ad, saya jadi semangat memanah karena pada saat itu tidak pernah Nabi SAW menggabungkan ibu dan ayahnya, gitu kan, kepada seseorang kecuali saya. Maka Sa'ad pun mengatakan, saya mulai memanah dan setiap kali saya lepaskan panah, Sa'ad ini punya kelebihan. Jadi ada orang yang bisa memanah dengan satu anak panah, itu pun kadang-kadang masih meleset. Ada orang yang mahir mungkin satu panah bisa tepat. Ada orang yang bisa memanah dengan 2 anak panah, ada yang sampai 3 anak panah. Jadi satu kali narik itu 3 anak panah dengan 3 sasaran yang berbeda, gitu kan? Itu yang terjadi yang disebutkan dalam sejarah-sejarah kita. Saat ini termasuk orang yang bisa melepaskan 3 anak panah dengan 3 sasaran yang berbeda, gitu kan? Dalam satu kali menarik, ini satu hal yang unik, gitu kan? Maka Sa'ad pun mengatakan, saya mulai menarik 3 anak panah, kemudian saya lepaskan. Begitu saya lepaskan, mengarah kepada 3 orang dari pasukan Khalid bin Walid, 3-3-nya mati. Padahal ini besi badannya ya. Jadi ada yang tembus kena matanya, ada yang tembus ke titik-titik yang tidak ada besi. Pokoknya 3 orang mati. Lalu kata Nabi SAW, lempar lagi wahai Sa'ad. Waktu 3 orang ini mati, pasukan yang 200 mulai tiba-tiba berhenti, memperpelan lambat jalan mereka. Sa'ad melepaskan lagi 3 anak panah, mati lagi 3 orang. Sampai 9 anak panah, 9 orang mati, dan matinya tuh mati seketika ya. Biasanya anak panah itu juga kalau sampai pun tembus baju besi, di antara besi-besi yang tebal ada mungkin jaringan di situ, kemudian dia tembus, itu pun dia masih bisa narik, mungkin kalau cuma sekedar kena sedikit. Ini enggak, memang mati, jatuh mati dari kuda. Dan mereka pasukan kuda tahu, kalau sampai tembus seperti ini luar biasa, ahli panah gitu kan. Saat mengatakan, saking besarnya berkah Allah dari perintah Nabi SAW, sampai saya sempat diberikan oleh Nabi anak-anak panah, dan ada anak panah yang tidak ada ujungnya. Jadi ujungnya itu tidak ada, jadi tidak runcing, ya, tidak runcing kalau kita sekarang. Dia bilang, saya lepaskan membunuh orang kafir, mati orang kafir yang kena, gitu kan. Ini satu hal yang luar biasa gitu. Akhirnya 200 orang tadi itu terbunuh kurang lebih 10 atau 15 orang dari panahnya. Saat berhenti nggak jadi nyerang, gitu kan. Ini berbahaya nih, maju bisa habis pasukan, gitu kan? Karena panahnya berat, gitu kan? Maka berhenti yang 200 ini. Sisanya yang 2000 lebih nih. Yang 2000 lebih ini masih ada. Mereka tidak tahu kejadian 200 pasukan ini ada yang terbunuh, karena mereka dari belakang datang. Ada satu di situ tokoh Quraisy, ya. Kalau saya tidak salah namanya Jubair. Saya lupa namanya, ini Jubair bin Mut'im kalau nggak salah. Tapi yang jelas ada satu tokoh Quraisy yang meninggal, dan dialah yang keluar hadis Nabi SAW yang berbunyi, sungguh murkahnya Allah memuncak pada seseorang yang dibunuh oleh nabinya. Jadi Nabi SAW ini bisa dikatakan tidak pernah membunuh, gitu kan? Memang Allah SWT tidak mengizinkan, karena kalaupun dia membunuh, berarti seseorang itu sudah luar biasa kesalahannya. Waktu itu kebetulan orang ini sering berkata kepada Nabi SAW di Mekah, wahai Muhammad, kau lihat nggak kuda saya ini, ada kudanya, memang dia ahli perang. Kata Nabi SAW, iya. Kata dia, saya akan membunuhmu dengan kuda ini, hai Muhammad. Kata Nabi SAW, tapi insya Allah saya akan membunuh kau di kudamu. Nah, terjadi itu di perang Uhud. Ini kejadian kedua yang akhirnya membuat orang-orang Quraisy tidak jadi menyerang Nabi SAW. Maka Nabi SAW melihat pasukan 2000 ini akan maju, dan yang memotivasi dia si fulan ini, Nabi SAW mengatakan kepada Ali, berikan kepada saya ya tombakmu. Diberikanlah tombak. Lalu Ali radhiyallahu anhu menyebutkan dalam hadis Bukhari, Nabi SAW pun mundur mengambil beberapa langkah ke belakang, kemudian melepaskan anak tombak tersebut yang membuat kami semua terpental karena kuatnya lemparan Nabi SAW. Jadi Ali bin Abi Thalib dan sahabat Nabi di sebelah Nabi itu terlempar, gitu kan.
melempar dan menuju ke orang tersebut. Dan orang itu dari kepala sampai kakinya semuanya besi. Dan subhanallah ada celah itu di leher dia. Di sebelah leher kiri kanannya yang dia taruh masukkan topi besinya, itu antara itu dengan baju pedang, baju perangnya itu ada jeda yang diikat, yang diisi, yang ditaruh dengan semacam karet ya, semacam kain itu di situ. Maka tombak Nabi SAW sempat lewat dan merobek dan memberikan luka di situ, ya di luka itu. Maka orang ini pun ketakutan, nyusur darah dan dia jatuh dari kudanya. Dia mengatakan Muhammad sudah membunuh saya. Teman-temannya datang mengatakan kau tidak apa-apa, cuma luka sedikit di leher kamu. Maka dia bilang tidak, kalau Muhammad datang sekarang meniup saya sudah mati gitu kan. Ya saking takutnya dengan Nabi SAW. Ini tentu antum bisa kembali ke sirah, sudah saya jelaskan di YouTube juga sudah ada. Tapi yang jelas waktu itu dia pulang ke Mekah dan ternyata lukanya memang membengkak dan dia mati gara-gara perbuatan tersebut. Karena perilaku tadi lemparan tombak Nabi SAW membuat musuh orang-orang Quraisy tidak jadi untuk maju. Dan ini termasuk kiprah tadi yang saya sebutkan Sa'ad radhiyallahu anhu, di mana beliau sempat melempar dan menahan orang-orang Quraisy. Pernah juga dalam satu kejadian di perang yang sama, di dalam riwayat yang lain disebutkan, ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab Fadhailus Sahabah, Sa'ad berkata, ada seorang musyrik yang memporak-porandakan pasukan kaum muslimin. Maka Nabi SAW bersabda kepadaku, lemparkan anak panahmu wahai Sa'ad, ayah dan ibuku sebagai tebusannya. Lalu aku mengambil sebuah anak panah yang tidak mempunyai ujung yang tajam, tidak ada mata anak panahnya. Jadi zaman dulu tuh biasanya ditaruh diruncingkan ujungnya. Ini tidak ada sama sekali, tidak ada runcingnya. Maka aku melepaskannya karena perintah Nabi SAW dan sempat mengenai kening laki-laki itu, lalu dia terjatuh. Ya, pada saat dia terjatuh, ada sesuatu yang terjadi yang unik dan terbuka auratnya. Keningnya yang kena, gitu kan? Dia mati, jatuh, auratnya bajunya terbuka, gitu. Maka pada saat terbuka auratnya, Nabi SAW tertawa sampai gigi geraham beliau terlihat. Artinya ini sesuatu yang unik terjadi di kancah peperangan, karena tiba-tiba terjadi begitu, maka Nabi SAW tersenyum dan tertawa. Dan ini peran Sa'ad radhiyallahu anhu di perang Uhud. Juga Sa'ad radhiyallahu anhu melihat malaikat di perang Uhud. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, riwayat Bukhari dalam Kitabul Maghazi dan Imam Muslim juga dalam Kitabul Fadhail, bahwasanya Sa'ad berkata, aku melihat Rasulullah SAW di perang Uhud bersama dua orang laki-laki yang berperang membela beliau. Keduanya memakai baju putih, aku tidak melihat keduanya sebelum dan sesudahnya. Maka Al-Hafidh rahimahullah Ibnu Hajar mengatakan, keduanya adalah Jibril dan Mikail sebagaimana dinukil oleh sebagian sahabat-sahabat yang lain. Kita masuk sekarang ke fadilah yang selanjutnya, yaitu fadilah yang ke-10 tadi ya, saat melihat malaikat di Uhud. Sebelumnya yang ke-9 perannya di medan perang, gitu kan. Kemudian yang ke-7 tadi menghadiri peperangan Nabi SAW, yang ke-8 anak panahnya tidak pernah meleset. Kemudian yang ke-9 perannya di perang Badar, ya pada saat mendoakan mereka dihancurkan. Kemudian perannya di perang Uhud, ya itu yang ke-10. Bagaimana tadi sudah saya ceritakan perannya di perang Uhud dengan anak-anak panahnya. Kemudian yang ke-11, dan ini yang menjadi sebenarnya yang paling menonjol dalam hidup beliau, adalah pahlawan Persia. Ya, beliau adalah pahlawan di wilayah Persia, di pembebasan Persia. Dan ini tadi terakhir yang kita bahas, poin ke-11. Dan yang terakhir tadi bagaimana pasukan muslimin berhasil menyeberangi sungai dan juga akhirnya menembus Istana Putih Kisra. Salah satu yang menarik dari perkataan Sa'ad juga, pada saat pasukannya sedang menyeberangi sungai, dia mengatakan, cukuplah Allah bagi kami, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dia sebaik-baik penolong. Demi Allah, Allah akan menolong wali-walinya. Jadi sambil teriak dengan suara keras, beliau di atas tunggangannya, beliau pun berteriak memotivasi para sahabat yang sedang berjihad. Allah akan memenangkan agamanya, Allah akan mengalahkan musuhnya selama dalam pasukan tidak ada dosa dan kezaliman, yang akan mengalahkan kebaikan-kebaikan. Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang mendengarkan statement Sa'ad menjawab sambil berkata,
Islam ini adalah agama yang baru, yang belum ada agama seperti ini sebelumnya. Maksudnya ajaran Nabi Muhammad SAW. Tetapi sekalipun dia baru, demi Allah, lautan telah ditundukkan bagi kaum muslimin, sebagaimana daratan telah dimudahkan bagi mereka. Karena waktu itu Salman menyaksikan sendiri pasukan-pasukan muslimin sedang melewati sungai tadi. Demi zat yang jiwaku berada dalam tangannya, kata Salman radhiyallahu anhu, mereka pasti keluar darinya dengan berbondong-bondong, sebagaimana mereka masuk ke dalamnya dengan berbondong-bondong. Tidak seekor kuda pun yang terlepas tali kekangnya dari mulutnya. Sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Kita masuk ke manaqib yang selanjutnya, kelebihan Sa'ad yang selanjutnya adalah poin ke-12, beliau termasuk ahli syura dari 6 orang yang telah dikumpulkan oleh Umar bin Khattab untuk memilih kandidat khalifah. Ini sudah kita sebutkan juga dari bahasan tentang Uthman, kemudian Ali, Talha, Zubair. Ini semua sudah kita sebutkan karena mereka memang termasuk kandidat-kandidat pada saat itu, termasuk Sa'ad. Dan ada satu statement yang menarik di sini. Beliau bukan cuma sekedar menjadi kandidat pada saat itu, tapi beliau juga dikatakan oleh Umar pada saat mereka mau masuk ke dalam ruangan, Abdurrahman menjadi pemimpin dalam syurah ini. 6 orang sahabat, Uthman, Ali, Talha, Zubair, ya, Sa'ad dan Abdurrahman, gitu kan? Ke-6 orang ini Abdurrahman pemimpinnya. Dan kalau Sa'ad yang terpilih, berarti Sa'adlah khalifahnya. Jadi di sini ada isyarat dari Umar radhiyallahu anhu, kalau kalian prioritaskan pilih Sa'ad. Padahal waktu itu ada Uthman, ada Ali. Ya. Jadi Sa'ad di sini ditunjuk langsung oleh Umar, tapi itu pun Umar cuma memberikan saran, mengatakan kalau Sa'ad kalian pilih maka tepat. Tapi siapapun yang terpilih selain Sa'ad, maka jangan pernah melepaskan diri untuk menjadikan Sa'ad sebagai penasehatnya, karena dia sebaik-baik penasehat. Jadi ini termasuk kelebihan atau manaqib yang ke-12, karena beliau termasuk 6 orang ahli syura dan juga kandidat khalifah pada saat itu. Yang ke-13, beliau terkenal sekali menghindarkan dirinya dengan fitnah. Yang dimaksud fitnah di sini adalah pada saat terjadi perang antara sahabat. Beliau termasuk sahabat yang tidak pernah hadir di perang Jamal, ya. Perang antara Ali sama Aisyah. Tidak pernah hadir di Siffin, perang antara Ali sama Muawiyah. Tidak pernah menghadiri semua peperangan yang terjadi antara muslim sama muslim. Beliau menghindari semua itu. Bahkan beliau menghindari semua yang berhubungan dengan perebutan khilafah. Setelah terbunuhnya Ali radhiyallahu anhu, orang banyak berebut khilafah, maka Sa'ad radhiyallahu anhu termasuk kandidat yang kuat, karena dia pada saat itu salah satu dari 6 orang yang yang disuruh oleh Umar untuk dipilih menjadi khalifah. Tapi beliau tidak ikut-ikutan memperebutkan hal tersebut, ya. Dikatakan oleh penulis buku di sini, ketika fitnah terjadi di antara para sahabat Nabi SAW, Sa'ad radhiyallahu anhu menjauh darinya. Dia berkata, aku tidak mengklaim bahwa dengan bajuku ini aku lebih berhak atas khilafah. Aku telah berjihad sementara aku adalah orang yang paling banyak mengenal jihad. Aku tidak menyesali diri jika seseorang laki-laki yang lebih baik dari aku, karena aku tahu dia pasti lebih baik daripada aku. Aku tidak akan berperang hingga mereka membawa sebuah pedang yang mempunyai 2 mata dan 1 lidah. Lalu ia berkata, ini mukmin atau ini kafir. Artinya dia tidak mau ikut-ikutan dalam fitnah yang terjadi di antara para sahabat. Kemudian Ali bin Zaid dari Hasan juga berkata, ketika fitnah terjadi orang-orang bertanya siapa sahabat yang terbaik. Karena sahabat ada yang menjadi 2 kubu, ada yang bersama Ali, ada yang bersama Muawiyah pada saat itu. Umumnya semua ikut, gitu kan? Tapi saat melepaskan diri. Maka pada saat selesai semua fitnah itu, orang-orang banyak bertanya, siapa sahabat yang paling baik nih? Sahabat Nabi yang sekarang masih hidup. Maka serentak seluruh wilayah Islam pada saat itu menyebutkan Sa'ad ibn Malik, karena dia sama sekali tidak ikut-ikut. Kemudian juga disebutkan Umar ibn Sa'ad, anaknya beliau bernama Umar. Dia berkata bahwasanya Amir, ya, bahwa dari Umar bin Sa'ad dari ayahnya, bahwasanya Amir anaknya datang kepadanya, dia berkata, anakku, apakah engkau memintaku menjadi kepala fitnah? Jadi anaknya Sa'ad sempat berkata, wahai ayah, kenapa engkau tidak ikut-ikutan, gitu kan? Mungkin kau bisa menjadi penengah, menjadi pelurus.
Kata Sa'ad, wahai anakku, apakah engkau ingin menjadikan aku sebagai kepala fitnah? Demi Allah, sampai aku diberi sebilah pedang. Jika aku gunakan untuk menebas seorang muslim, maka ia tidak mempan. Artinya, percuma, kalau aku pun diberikan sebuah pedang, aku tidak akan pakai untuk berperang. Jika aku gunakan untuk menebas orang kafir, maka ia akan membunuhnya. Maka kalau pedang itu dikasih untuk memerangi orang kafir, aku akan membunuhnya. Karena aku telah mendengar sabda Nabi SAW, Inna Allah yuhibbul ghaniyul hafiyul taqi. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang selalu merasa cukup, yang tersembunyi, tidak banyak dikenal oleh orang, artinya tidak ikut-ikutan mencari-cari kedudukan, dan juga orang yang bertakwa. Kemudian juga dikatakan dalam buku ini masih dijelaskan masalah fitnah, saat menyingkir dari fitnah sehingga meraih keutamaan yang sangat besar. Di antaranya Imam Az-Zahabi mengatakan rahimahullah, saat menjauh dari fitnah, dia tidak pernah ikut dalam perang Jamal, tidak pernah ikut dalam Siffin, tidak pernah ikut dalam tahkim, bahkan memerangi Khawarij saja dia tidak ikut-ikutan. Padahal dia kapabel sekali untuk menjadi khalifah. Kedudukannya agung, semoga Allah meridainya. Jadi memang beliau punya kedudukan yang luar biasa. Ya. Beliau menyelamatkan diri dari fitnah itu. Kemudian selanjutnya yang ke-14 adalah zuhud. Beliau terkenal juga dengan zuhudnya. Zuhud artinya mendahulukan akhirat dari dunia. Seperti kalau lagi azan, kemudian ada orang lagi aktivitas, maka dia meninggalkan pekerjaannya untuk sholat misalnya. Maka itu dikatakan zuhud. Ada orang ingin menabung dengan ingin bersedekah. Ada orang yang minta, maka dia bersedekah. Maka ini namanya zuhud. Mendahulukan akhirat dari dunia. Ada pemahaman keliru di tengah-tengah masyarakat kita, dianggap zuhud itu meninggalkan dunia untuk akhirat. Ini keliru. Sehingga mereka menggunakan baju yang kotor, mereka memakan roti yang kering. Ini semua tidak benar. Bukan ini definisi zuhud. Makanya kita temukan sahabat-sahabat yang dianggap pemimpin zuhud. Seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair. Mereka orang-orang yang mampu. Mereka punya kemampuan secara finansial. Tapi mereka selalu mendahulukan akhirat dari dunia. Dikatakan dalam buku ini zuhud Sa'ad ya, terhadap kepemimpinan. Jadi dia dimasukkan dalam masalah itu. Disebutkan bahwasanya Sa'ad pernah ditawarkan oleh beberapa orang untuk menjadi khalifah. Maka Sa'ad pun ya, didatangi juga oleh anaknya sendiri yang bernama Umar sambil berkata, wahai ayah, apakah engkau rela menjadi seorang yang tinggal di pedalaman? Karena pada saat terjadi fitnah, Sa'ad sempat tinggal jauh dari luar kota Madinah. Kemudian beliau mengembala kambing. Orang-orang yang lain semua sahabat lagi di Madinah. Ada yang coba meredam fitnah, ada yang terkena fitnah. Jadi luar biasa gitu. Maka Sa'ad pun menyendiri lalu mengembala kambing, gak ikut-ikutan. Anaknya berkata, wahai ayahku, apakah engkau rela menjadi seorang yang tinggal di pedalaman mengurus domba-domba? Sedangkan di Madinah orang-orang berebut kekuasaan. Maka Sa'ad memukul dada anaknya, maksudnya menepuknya sambil berkata, diamlah wahai anakku. Aku telah mendengarkan sabda Nabi SAW, Inna Allah yuhibbul abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Inna Allah yuhibbul abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, kaya, punya kekayaan dan suka bersedekah, serta khafi, suka menyembunyikan amal-amal solehnya atau tidak ikut-ikutan dengan orang-orang yang ramai. Ini termasuk masuk dalam bab, dan hadis ini juga sering dipakai oleh para ulama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim tentunya, hadis sahih, masuk dalam bab zuhud, dan hadis ini selalu dipakai oleh para ulama-ulama untuk berpegang pentingnya menyatukan antara ketakwaan, patuh pada Allah, kekayaan yang suka disedekahkan, dan sukanya menyembunyikan amal soleh dan tidak ikut-ikut fitnah. Dan ini keluar diriwayatkan oleh Sa'ad radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Sa'ad juga membela saudara-saudaranya. Ya, pada saat itu, kalaupun misalnya ditanya, beliau tidak ikut-ikutan fitnah, tapi beliau membela saudara-saudaranya, gitu kan. Di antaranya ini apa namanya, setelah zuhud ya, setelah manakib yang ke-14, kelebihan yang ke-14, kelebihan yang ke-15, beliau membela saudara-saudaranya yang dianggap benar. Dan pada saat itu Sa'ad radhiyallahu anhu memang mengeluarkan statement tentang benarnya perilaku Ali radhiyallahu anhu. Dan ini sudah kita jelaskan pada saat Ali, di zaman menjelaskan Ali radhiyallahu anhu bagaimana Ali memang dalam posisi yang benar. Pada saat terjadi perang Jamal, pada saat terjadi perang Siffin antara Ali radhiyallahu anhu dengan Aisyah radhiyallahu anha, dengan antara Ali radhiyallahu anhu dengan Muawiyah. Dan ini memang Ali dalam posisi benar pada saat itu. Dan sudah saya jelaskan panjang lebar riwayatnya. Tapi saat termasuk orang yang membela Ali pada saat itu, cuma tidak ikut-ikutan perang. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Qais bin Abi Azim
Ini salah satu tabi'in rahimahullah berkata, aku berada di Madinah, ketika itu aku sedang berkeliling di pasar. Aku tiba di batu-batu yang berminyak, maksudnya penjual-penjual minyak yang sedang berkumpul. Aku melihat orang-orang berkerumun di sekitar seorang pengendara kuda. Dan di atas punggung kuda itu ada seseorang yang mencaci maki Ali radhiyallahu anhu. Sementara orang-orang berdiri mengelilinginya dan mendengarkan apa yang sedang orang itu sampaikan. Tiba-tiba Sa'ad bin Abi Waqqas lewat. Lalu Sa'ad mengatakan kepada saya, siapa orang ini dan dia lagi ngomong apa? Maka saya berkata, orang itu sedang mencela Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu majma'in. Lalu Sa'ad melangkah maju. Orang-orang minggir memberinya jalan sampai Sa'ad berdiri di depan laki-laki tersebut dan berkata, wahai orang ini, atas dasar apa engkau mencaci Ali bin Abi Thalib? Bukankah Ali adalah orang pertama yang masuk Islam? Bukankah dia orang pertama yang sholat bersama Rasulullah SAW? Bukankah dia orang yang paling zuhud? Bukankah dia orang yang paling berilmu? Bukankah dia menantu Rasulullah SAW, suami dari putrinya? Bukankah dia pemegang panji Rasulullah SAW dalam peperangan beliau? Kemudian saat menghadap kiblat dan berdoa mengatakan, ya Allah, sesungguhnya orang ini telah mencela salah satu dari walimu. Maka jangan engkau bubarkan kumpulan ini sampai engkau perlihatkan kekuasaanmu. Maka kata Qais yang meriwayatkan kisah ini, demi Allah, kami belum bubar hingga kedua kaki kuda orang tersebut terbenam dan orang itu terpelanting, kepalanya membentur batu dan akhirnya pecah sehingga otaknya kelihatan dan dia mati seketika. Jadi ini riwayat yang menjelaskan bagaimana perilaku Sa'ad yang membela sahabat yang dianggap benar oleh beliau pada saat itu. Juga ada poin selanjutnya, kesabaran Sa'ad. Bagaimana Sa'ad sangat sabar dalam menghadapi permasalahan-permasalahan dalam kehidupan ini. Di antaranya riwayat pada saat akhir hidup beliau sempat buta matanya di Mekah. Dan orang-orang pun banyak berbondong-bondong mendatangi di akhir hidupnya. Banyak meminta didoakan dan Sa'ad doakan, dan kita sudah bilang Sa'ad adalah mustajab doa. Maka orang-orang pun pada datang minta didoain. Sampai akhirnya datang seseorang kepadanya berkata, wahai Sa'ad, ya. Tepatnya ini Abdullah bin Sa'id rahimahullah, seorang tabi'in berkata, aku mendatangi Sa'ad dan pada saat itu aku masih belia, masih belasan tahun, dan kebetulan dia hafal Quran, Abdullah bin Sa'id, dan suaranya bagus termasuk qari Mekah. Maka aku pun memperkenalkan diri kepadanya. Lalu kemudian Sa'ad berkata, engkaukah qari'nya orang-orang Mekah? Maka aku menjawab, benar. Lalu dia menyebutkan kisah dan akhirnya, maksudnya dia menceritakanlah kisahnya dia, bagaimana dia hafal Quran dan seterusnya. Kemudian pada saat itu aku berkata kepadanya, paman. Jadi Abdullah bin Sa'id ini berkata kepada Sa'ad, paman, engkau mendoakan orang-orang sampai orang-orang itu selesai dari permasalahannya. Mengapa engkau tidak berdoa untuk dirimu sendiri sehingga Allah mengembalikan penglihatanmu? Maka Sa'ad tersenyum lalu berkata, anakku, ketetapan Allah atasku lebih baik daripada penglihatanku. Artinya, kalau Allah sudah tentukan yang seperti ini, ya sudah, berarti ini pasti yang terbaik buat aku. Maka aku akan pasti menerimanya. Aku pasti akan menerimanya. Dan ini bentuk kesabaran dari Sa'ad radhiyallahu anhu. Kemudian yang terakhir adalah kematian beliau, ya, sebagai penutup seperti biasa. Maka di akhir hidup beliau radhiyallahu anhu, beliau meninggal dunia dalam kondisi buta matanya. Dan ulama mengatakan beliau telah tersatukan di dalam dirinya beberapa poin. Yang pertama, beliau mati sebagai sahabat Nabi, kemudian juga sebagai mujahid yang cukup banyak, ya, menghadapi kiprah di kancah peperangan. Kemudian juga beliau meninggal dalam kondisi buta matanya. Dan ada sebuah hadis Bukhari yang berbunyi, tidak ada seorang hamba yang aku ambil kedua matanya, penglihatannya, kemudian dia sabar, kecuali akan balas dengan dia surga. Jadi hampir semua permasalahan yang berhubungan dengan surga direbut oleh Sa'ad. Dia pernah ikut berjihad. Dan kata Nabi SAW, dua telapak kaki yang tersentuh dengan debu medan perang, dalam hadis riwayat Muslim, tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Dalam hadis yang lain dikatakan, orang kafir yang terbunuh oleh seorang mukmin di kancah peperangan tidak akan bersatu dengan mukmin yang membunuhnya. Artinya dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Maka ini juga fadilah, ikut jihad. Dia sebagai sahabat Nabi, semua peperangan bersama Nabi diikuti sallallahu alaihi wasallam, dapat jaminan surga dan juga meninggal dalam kondisi buta, sementara buta ini adalah balasan surga juga bagi orang yang mengalaminya kalau dia bersabar. Mus'ab bin Sa'ad rahimahullah, ini seorang tabi'in, anaknya Sa'ad, ya, lahir di zaman Umar bin Khattab. Ia berkata, pada saat ayahku menghadapi kematian, kepalanya berada di pangkuanku.
Aku menangis lalu ayahku mengangkat kepalanya kepadaku, dia berkata, anakku, apa yang membuatmu menangis? Aku menjawab, kedudukanmu dan apa yang aku lihat padamu. Artinya aku sangat mencintaimu ayah, dan aku juga sedang melihat kamu dalam kondisi seperti ini, keadaanmu mau meninggal. Dia berkata, anakku, jangan kau menangis karena Allah tidak akan menyiksa aku, sesungguhnya aku termasuk penghuni surga. Maka Imam Az-Zahabi menanggapi statement ini mengatakan, saat benar, demi Allah, tentu keselamatan telah Allah berikan kepadanya. Az-Zuhri juga berkata bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas menghadapi ajalnya, dia meminta jubah dari wol bekas. Jadi ada baju wol yang sudah sangat tua milik beliau. Beliau berkata, kafanilah aku dengan baju ini. Aku dulu memakainya pada saat menghadapi orang-orang musyrikin di perang Badr. Lalu aku menyimpannya untuk hari ini, maksudnya untuk kematian. Lalu kemudian Sa'ad pun meninggal seperti normalnya orang-orang meninggal, bukan di kancah peperangan. Dan Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, sempat berkata pada saat meninggal, ketika saat wafat dan gerandanya dihadirkan, aku datang kepadanya, aku menangis dan berkata, sisa dari sahabat Rasulullah SAW yang terpilih. Saat pun akhirnya wafat di gubuknya di wilayah Al-Aqiq yang berjarak 10 mil dari Madinah. Lalu dia dipikul di atas pundak-pundak kaum muslimin ke Madinah, dan Marwan ibn Hakam, gubernur Madinah pada saat itu, dan istri-istri Nabi SAW yang masih hidup ikut mensolatinya. Dan saat pun akhirnya dikuburkan di Baqi.